Tahukah kamu bahwa Al-Khwarizmi ini adalah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika? Bahkan dia adalah yang menemukan penomoran 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, diberikan perlindungan oleh Allah, serta mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk di bab 4, yaitu gaya dan gerak ya. Gaya dan gerak. Sini ada pemain sepeda yang sedang mengayuh sepedanya. Itu dia menggunakan gaya otot ya untuk menggerakkan goesannya, pedalnya, sehingga gunakan bisa bergerak. Makanya di sini di tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Seperti kita punya sepeda, ini di gambar juga ada sepeda ya. Sepeda ini pasti menggunakan gaya otot ya. Nah, gaya otot itu menggerakkan pedal, diinjak, ditekan, maka sehingga roda pada sepeda itu pun bisa menjadi berputar dan sepeda itu secara keseluruhan bisa bergerak. Nah, itu makanya bab ini kita akan bahas tentang gaya dan gerak. Pertama di sini ada hubungan gaya dan gerak. Gaya itu apa? Apabila dilihat di buku di halaman 62, di sana ada gaya merupakan tarikan dan dorongan. Ini di bab sebelumnya sudah dijelaskan ya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Tadi si pesepeda yang menginjak pedal itu kira-kira menggunakan tarikan atau dorongan? Pasti menggunakan dorongan. Didorong oleh kaki pedalnya sehingga sepedanya bisa melaju. Nah, di sini pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda antara lain yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau bisa berhenti. Kemudian, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Gerak yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Seperti ada anak di buku di halaman ke 62 ya. Di halaman 62 itu ada anak yang sedang menarik tasnya ya. Ditarik dengan menggunakan gaya otot sehingga barang yang dia tarik menjadi bergerak. Ditarik. Kemudian ini ada seorang anak yang mendorong lemari. Ketika lemari itu diberikan gaya dorong, gaya otot berupa dorongan, maka lemari itu akan menjadi bergerak. Maka di sini erat kaitannya antara gerak itu dengan gaya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak timbul karena gaya otot. Gerak itu timbul karena gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Gaya yang dihasilkan oleh kontraksi memendek, kontraksi atau relaksasi. Jadi dalam kaitannya dengan otot itu ada kontraksi, ada juga relaksasi. Seperti di sini ada beberapa anak yang sedang menarik tambang. Mungkin mereka sedang bermain tarik tambang, maka gaya yang digunakan adalah gaya otot. Digunakan untuk menarik tambang. Sehingga benda itu menjadi tertarik oleh gaya otot. Kemudian yang kedua ada gaya otot digunakan untuk menendang bola. Ketika gaya digunakan, maka benda itu akan menjadi bergerak, bola itu akan menjadi bergerak. Di sini seperti ada sebuah animasi yang dapat kita saksikan pengaruh gaya pada jungkit.
Ketika B memanjangkan kakinya, maka yang A menjadi ke bawah. Ya. Anak A yang berada di bawah menghentakkan kaki menggunakan gaya otot, maka anak A akan naik. Di saat yang bersamaan, anak yang B akan turun. Semakin kuat hentakan kaki yang ke tanah, maka beban semakin terangkat. Artinya semakin besar gaya, semakin jauh benda terangkat. Jadi gimana gaya yang diberikan? Jadi pengaruh gayanya itu bisa gerak benda itu dipengaruhi oleh gaya. Gayanya apakah kuat atau tidak? Yang kedua, di halaman 65, gerak timbul karena gaya pegas. Gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Di sana ada anak yang sedang loncat di atas trampolin. Di buku juga ada di halaman 65. Trampolin dinaiki oleh anak-anak sehingga anak-anak itu bisa menjadi seolah-olah terbang atau terpantul ya. Atau di kamar kita ada kasur pegas ya, kasur pegas. Ketika kita loncat di kasur pegas itu maka akan memantul. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Apa itu benda elastis? Benda elastis itu artinya benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat dihilangkan. Ketika anak itu loncat, maka trampolin itu akan ke dalam gitu ya. Kemudian ketika anak itu kembali turun dari trampolin, maka trampolin itu akan menjadi keadaannya seperti semula, datar ya. Jadi benda elastis, benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya. Dan apabila gaya itu hilang, maka benda itu akan kembali seperti semula ya. Nah, di sini ada gambar kasur pegas. Kasur pegas memanfaatkan gaya pegas untuk menopang tubuh. Kasur itu akan menyesuaikan dengan lekukan tubuh kita. Dan kasur ini memanfaatkan gaya pegas. Di sini ada animasi dari ketapel ya. Boleh kita saksikan di sini. Tahu ketapel ya? Ini ketapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Ketapel merupakan benda elastis ya, karena terbuat dari karet biasanya. Ketapel ini tidak berubah bentuk ketika tidak ditarik. Tapi ketika ditarik maka gaya pegas akan timbul. Bagaimana membuat batu terlontar semakin jauh? Artinya jika gaya tariknya diperbesar, maka dorongan pada batu pun akan lebih kuat. Jadi gimana narik karetnya? Kalau ditariknya dengan tenaga atau gaya tariknya diperbesar, maka batu itu akan terlempar cukup jauh. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan gaya yang diberikan itu lemah, maka benda itu tidak akan terlalu jauh. Kemudian di sini yang ketiga ada gerak timbul karena gaya pegas, karena gaya mesin, karena gaya mesin. Di sini gerak gaya yang dihasilkan mesin dapat berupa tarikan atau dorongan. Pesawat ruang angkasa ini, di sini ada roket ya. Roket ini terbang dengan memancarkan gas panas dari bagian ekor yang menimbulkan gaya angkat ke atas. Di sana ada pesawat ulang-aliknya, kemudian ada roketnya yang mendorong pesawat itu ke atas. Kemudian di sini juga ada helikopter. Helikopter bisa terbang itu karena apa? Karena adanya mesin pada yang berupa putaran baling-baling sehingga benda itu menjadi bisa terangkat ke atas atau bisa terbang. Itu karena adanya gaya mesin.
Atau kalau misalkan di sana ada perahu, kapal ini bisa melaju karena adanya gaya mesin. Berupa baling-baling di bagian belakang terdapat mesin yang memutarkan baling-baling sehingga kapal ini bisa melaju. Itu gerak muncul atau timbul karena gaya mesin. Kalau tadi gaya pegas ya, kemudian ada gaya otot, kemudian di sini gaya mesin. Bagian B adalah hubungan gaya dan gerak dengan energi. Di sini benda yang bergerak mengandung energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sehingga energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar energi yang ditimbulkan. Contohnya ketika anak panah dilontarkan dengan busur, bisa dilihat di halaman 68 ya. Di sana ketika anak panah dilontarkan dengan busur, semakin besar tarikan terhadap karet busur, maka semakin jauh juga anak panah tersebut terlempar. Karet busur memiliki sifat elastis. Jadi kalau anak panah itu ingin melaju jauh, cepat, maka tarikannya pun harus diperbesar. Karet busur memiliki sifat elastis karena seperti ketapel tadi ya, sifat tersebut menyebabkan karet dapat menyimpan energi, yaitu energi pegas. Semakin besar energi pegas, maka anak panah itu pun akan terlontar semakin jauh. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, apabila benda itu diberikan gaya yang cukup besar, maka energi yang terkandung pada benda juga akan semakin besar. Seperti di sini ada di buku kalian, ada di halaman 68. Itu ada mobil yang menabrak pohon ya. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi memiliki energi kinetik yang sangat besar. Ketika mobil tersebut menabrak suatu benda, energi yang dikandungnya dapat mengakibatkan kerusakan pada benda yang ditabrak atau mobil itu sendiri. Ini saking cepatnya mobil ini melaju, maka energi kinetik pun akan semakin besar. Makanya ini kalau nggak rusak yang ditabrak, mungkin yang nabrak nih, seperti mobil ini, atau nah ini nih, energi pegas. Jadi energi pegas ini dimiliki oleh busur ketika anak panah itu dilontarkan dengan tarikan yang dengan menggunakan energi pegas, ditarik sehingga muncul energi pegas, maka energi kinetik yang dihasilkan akan menjadi besar. Semakin panjang karet busur ditarik, maka makin jauh busur akan terlontar. Demikian pembelajaran hari ini tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu antara gaya dan gerak. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.